Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman beserta penatua dan diaken bertugas mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Hari ini kita memasuki minggu keempat sesudah Pentakosta, dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020 yang masih kita laksanakan secara daring atau online. Apapun yang telah terjadi pada kita di tahun ini, kita percaya Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baru. Dan karena Tuhan terus bekerja dalam hidup kita dapat melewati musim apapun dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan menyelesaikan apa yang Dia mulai dalam diri kita. Marilah kita persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita saat ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Aprianus Libat. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemericik air, dan syahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari, seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia, bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai karya cipta Allah yang maha agung.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian nats pembimbing kita dari Mazmur 136 ayatnya yang pertama. Dan terimalah salam rasuli. Kasih karunia
dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua di rumah. Dan menyertaimu juga. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, berbagi cahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Silakan duduk. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunan daripadanya. Allah yang maha baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya ciptamu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mujizat dan keajaiban, padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya ciptamu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur. Bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami seringkali mengeluhkan kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tetapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenaknya
terhadap tubuh yang Engkau beri. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahimi, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami dan dengarlah doa kami. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Kami ini bersehati, Tuhan, satu hati, satu rasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mika 7 ayat 18 sampai 19 yang menyatakan demikian. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar anugerah
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru bagi kita hari ini, sebagaimana tertulis di dalam Yesaya 43 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Yesaya 43 ayat 8 hingga ayat yang ke-10 yang menyatakan demikian. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Namun sebelumnya kita berdoa memohon bimbingan dan tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami tetap merasakan kasih setia-Mu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami sampai hari ini, sehingga di hari Minggu keempat sesudah Pentakosta ini, kami masih berkumpul di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, untuk mengikuti jalannya ibadah secara online saat ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di antara kami, dimanapun juga kami berada untuk menyaksikan dan mengikuti ibadah pada saat ini, terlebih untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami, penuhi kami, urapi kami, agar firman-Mu hari ini tidak akan berlalu begitu saja, tetapi akan mengambil tempat di dalam hati dan pikiran kami, dan terlebih kami boleh lakukan itu dalam kehidupan setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap
untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyilah soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan kitab hari ini terambil dari Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai 26 yang akan kita baca secara bergantian, yang menyatakan kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basyan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hamba-Nya. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, balas syukur dan
Jemaat Tuhan, silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam perjalanan kehidupan kita sampai hari ini, tentu ada begitu banyak pujian dan rasa syukur yang kita senantiasa alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana di tengah-tengah kehidupan yang kita alami, sekalipun di tengah-tengah pergumulan, kita tetap merasakan, mengalami kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui pembacaan kita pada hari ini, dari Mazmur 136 ayat 1 sampai yang ke-26 berisikan tentang pujian bangsa Israel terhadap Allah yang mereka sembah dalam kehidupan mereka. Dan oleh karena itulah mereka ketika datang ke bait Allah, ke sinagog, untuk menyampaikan tentang rasa syukur dan pujian mereka kepada Allah, mereka bawakan itu dengan cara responsoris, dengan cara berbalasan, seperti ketika kita tadi sudah membaca bagian dari Alkitab pembacaan kita secara bergantian, yang menandakan bahwa segala syukur dan pujian yang kita alami dalam kehidupan kita tentu tidak lepas daripada pertolongan dan kasih setia Tuhan. Artinya setiap pujian dan syukur yang kita naikkan punya dasar, punya latar belakang, kenapa sehingga seseorang menyampaikan syukur dan pujian kepada Allah. Dan itu biasa dilakukan dalam bentuk mungkin doa, atau nyanyian, pujian yang disampaikan oleh Allah, yang semuanya itu berisikan berbagai macam makna. Ada rasa sukacita, ada rasa syukur atas pertolongan Tuhan, ada juga atas rasa pergumulan, duka, dan kesedihan yang mereka alami, yang tentunya mereka tuangkan itu, mereka ungkapkan itu, dan mereka sampaikan itu dalam bentuk pujian, syukur mereka kepada Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terhadap segala rasa syukur yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu, mau diungkapkan oleh pemazmur dalam pembacaan kita pada hari ini. Apa dasar, apa yang melatar belakangi sehingga pujian dan syukur itu mereka naikkan dan sampaikan itu secara berulang-ulang. Artinya bahwa kasih setia Tuhan itu jika mau dihitung, jika mau diukur, tidak akan bisa dapat diukur dan dihitung dengan apapun. Oleh sebab itulah segala bentuk pujian dan syukur itu yang hanya karena pertolongan Allah, maka semuanya itu dapat terungkapkan
dengan sendirinya. Kalau misalnya hari ini saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, ada nyanyian syukur dan pujian apa yang Bapak Ibu mau sampaikan kepada Tuhan hari ini? Bukan kita mau tanya sama Tuhan terus, Tuhan kapan nih corona selesai? Enggak begitu caranya. Pasti di balik situasi dan kondisi yang kita alami, ada pengalaman iman yang tentunya ingin kita sampaikan dan ungkapkan itu kepada Tuhan. Nah, pada hari ini kita belajar dari pemazmur yang mau menyampaikan dan mengungkapkan dasar pujian dan syukur yang dinaikkan kepada Allah, kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini apa yang dilakukan oleh pemazmur atau bangsa Israel, ya, yang biasa mereka lakukan dalam ibadah-ibadah yang mereka lakukan sebagai bentuk, ya, ini berisikan satu bentuk pujian agung, ya, karena berisikan tiga keistimewaan di dalam pujian ini, ya, sehingga ajakan pemazmur untuk bersyukur yang terus diucapkan dengan berulang-ulang menandakan bahwa ya kasih setia Tuhan itu tidak bisa dapat kita ukur dengan apapun juga. Karena apa? Karena yang pertama, kalau kita bisa dapat melihat bahwa pemazmur di sini menggunakan tiga istilah dalam bahasa Ibrani untuk menunjukkan kepada Tuhan itu. Yang pertama, dalam penyampaiannya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, dalam ayatnya yang pertama. Ya. Di sini pemazmur mau menggunakan, dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Yahweh. Ya. Bahwa ketika mereka menggunakan kata Yahweh dalam penyebutan ini, mau menunjukkan tentang Dia sebagai pencipta, pemilik segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Jadi saudara-saudara, oleh sebab itulah maka mengapa di dalam ayat selanjutnya kita bisa dapat melihat ketika dia mengungkapkan tentang pujiannya kepada Allah, bahwa Dialah yang menciptakan, menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya. Oleh karena itu di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-9 ini adalah ungkapan tentang Yahweh yang Maha Pencipta atas alam ini, atas bumi ini, atas dunia ini. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya Dialah Sang Pencipta yang memberikan kehidupan bagi setiap makhluk yang ada di dalamnya, yang mau menggambarkan dan mengingatkan suatu pengakuan bahwa Dialah Tuhan, Yahweh Sang Pencipta atas segala sesuatu yang ada di bumi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sedangkan untuk penyebutan menuju kepada Tuhan, sebutan dalam bahasa Ibrani yang selanjutnya adalah kata Elohim. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penyebutan bagi orang Israel dalam istilah kata Elohim ini, selain dia sang pencipta, dia juga memelihara ciptaannya. Ya. Ada pemahaman beberapa istilah bahwa Allah itu hanya menciptakan lalu membiarkan. Tapi dalam penggunaan bahasa Ibrani untuk kata Elohim dalam ayat yang kedua ini menunjukkan tentang bahwa selain dia menciptakan, dia juga memelihara ciptaannya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memelihara ciptaannya artinya menunjukkan bahwa dia juga turut serta melakukan berbagai macam tanda dan keajaiban. Ya. Jika dibandingkan dengan Allah-Allah lain dikatakan di situ, bahwa manusia hanya bisa menciptakan Allah, para dewa dan Tuhan, tetapi Allah mereka itu bisu dan tidak dapat melakukan sesuatu terhadap kehidupan umatnya. Ya. Makanya kalau kita bisa lihat di dalam kitab Yesaya 41 ayatnya yang ke-29, ya, di sana dikatakan, sesungguhnya sekaliannya mereka seperti tidak ada, perbuatan-perbuatan mereka hampa, patung-patung tuangan mereka angin dan kesia-siaan. Artinya ketika Allah juga pencipta, dia juga pemelihara. Artinya dia juga sertai menolong, menjaga dan memelihara. Itu yang diungkapkan dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Di mana tangan Tuhan Allah sendiri yang menyelamatkan umatnya. Mulai dari Mesir sampai mereka memasuki tanah Kanaan, Allah menunjukkan pemeliharaannya, ya, pertolongannya kepada umat Israel. Jadi Allah itu bukan seperti Allah yang dibuat, yang hanya bisa diciptakan tapi dia tidak bisa dapat berbuat sesuatu terhadap kehidupan umatnya. Itulah penggunaan kata Elohim dalam ayat yang kedua itu, bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Allah lain itu bisu, Allah lain itu tidak bisa dapat turun tangan untuk menolong dan menyelamatkan. Dan contoh-contohnya itu kesaksian pujian yang mereka naikkan dalam ayat 10 sampai ayat 17 itu. Kepada dia yang memukul mati anak-anak sulung, Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Tangan yang kuat dan tangan lengan yang teracung. Dia yang membelah laut teberau. Dia menyeberangkan Israel. Jadi Allah itu bukan hanya Allah Maha Kuasa yang menciptakan, tapi dia Allah yang turut bekerja, menolong umatnya dari berbagai macam hal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sedangkan penggunaan istilah kata Tuhan dalam bahasa Ibrani selanjutnya, yaitu dalam ayat yang ketiga, bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan di sini dalam bahasa Ibrani Adonai. Sebutan ini hendak menunjukkan tentang bahwa Allah itu bukan hanya menciptakan, bukan saja memelihara mereka, menyelamatkan mereka, ya, tetapi dia juga akan menebus mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu dikatakan bahwa dialah sebagai penguasa atas ciptaan ini. Tidak ada Tuhan selain dia yang perkasa. Ya, artinya bagaimana dia yang membebaskan mereka dan menyelamatkan mereka dan memulangkan mereka dari tanah pembuangan,
Dalam ayat 21 di sana dikatakan, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Menunjukkan bahwa Allah membebaskan mereka, menyelamatkan mereka untuk masuk dan hidup di dalam keselamatan yang daripada Allah, yang kita yakini yang dikerjakan di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga dengan demikian bahwa istilah-istilah tentang Tuhan yang diungkapkan oleh bangsa Israel itu, mereka bisa dapat menceritakan itu atas perjumpaan mereka dengan Tuhan itu, dengan Allah itu yang mereka jalani dan mereka alami dalam sepanjang kehidupan yang mereka alami. Jadi atas perjumpaan itulah maka istilah pengakuan tentang Tuhan itu ya menunjukkan bagaimana bangsa Israel itu mengalami perjumpaan yang luar biasa terjadi. Maka adalah istilah-istilah itu yang digambarkan dalam menggunakan kata Yahweh, Elohim, dan Adonai. Jadi kalau orang sekarang itu suka berdebat-debat tentang, pakai nama ini salah, pakai nama itu salah dan sebagainya. Padahal istilah itu mau dikenakan tentang bagaimana bangsa Israel itu hasil perjumpaan mereka dengan Allah yang Maha Kuasa itu menjadikan mereka memakai dan menggunakan istilah-istilah itu. Sama dengan kalau misalnya Pak David misalnya, dia tahu saya ini pendeta. Kalau jumpa dengan saya pendeta pasti ngomongnya tentang Alkitab kan saja kan, mengenal Alkitab saja. Terus mungkin sungkan karena saya pendeta gitu ya. Tetapi kalau terjadi dalam perjumpaan sehari-hari, ketika dia tahu Pak Pendeta itu suka olahraga, maka dalam perjumpaan itu selain dia pendeta, dia juga ya mungkin bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Mungkin dia juga seorang olahragawan gitu kan, mungkin dia juga seorang pelawak dan lain sebagainya. Maka istilah-istilah Yahweh, Elohim, Adonai dan lain sebagainya itu penggunaan bagi bangsa Israel itu terjadi atas perjumpaan mereka dengan Allah yang ajaib itu. Dia yang menciptakan, dia yang memelihara mereka, bahkan dia yang menebus mereka. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya mau katakan kepada Bapak Ibu, siapakah Tuhan bagi Bapak Ibu sampai hari ini yang bagi Bapak Ibu mau ceritakan tentang Allah itu dalam kehidupan saudara sampai hari ini? Pasti ada cerita indah. Pasti ada rasa syukur dan pujian yang hendak kita mau sampaikan kepada Tuhan dalam kehidupan kita sampai hari ini, Bapak Ibu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu atas pujian dan syukur yang mereka naikkan itu ada keajaiban, ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan mereka. Jika mereka mau melihat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah maka dari ungkapan pujian dan syukur bangsa Israel itu hendak mengajarkan kepada kita sampai hari ini. Kalau kita mau katakan apa yang mau kita ceritakan kepada Tuhan, apa yang mau kita sampaikan sebagai tanda syukur kita kepada Allah, bukan tunggu kita dapat keajaiban mujizat yang gede, yang besar gitu kan. Mungkin kita tunggu kalau kita mau cerita tentang keajaiban itu, tunggu Tuhan mau bebaskan kita dari corona. Jangan begitu gitu kan. Karena kita tahu bahwa corona itu ada juga ada maksud Tuhan. Jadi saudara-saudara, apa yang perlu kita ceritakan di balik semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin kita akan cerita, dengan corona ini waktu saya begitu banyak dengan keluarga untuk berdoa bersama. Secara jujur kita mau ceritakan demikian. Mungkin sebelum ini saya tidak pernah di rumah, mungkin entah jalan kemana, tengah malam baru pulang gitu kan.
Totonya dengan corona ini kita seperti kucing disiram air gitu ya. Artinya dengan itu kita diajak untuk bisa menceritakan, ternyata di balik corona ini ada hal yang bisa dapat kita ceritakan dan sampaikan, ucapkan kepada Tuhan dalam hidup ini. Bukan tunggu mujizat yang besar terjadi dalam kehidupan kita baru kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tidak. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kehidupan kita saat ini, bahwa kita senantiasa diajarkan atas apa yang dialami dan dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka katakan Tuhan itu baik. Ketika terjadi mujizat dalam hidup kita, mungkin sembuh dari sakit, ya, mungkin berkat yang melimpah, tentu dengan mudah kita akan mengatakan Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik bagiku. Namun bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidup kita? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas dan setiap detak jantung yang masih berdetak di dalam diri kita? Sadarilah kita bahwa kita hidup, kita ada sampai hari ini, semua itu karena kemurahan-Nya dalam kehidupan kita. Artinya kita diajak untuk bersyukur atas segala keadaan, karena kita percaya bahwa Dia yang berkuasa atas, ketika pemazmur katakan, atas penciptaan, atas dulu, kemarin, hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Kasih setianya itu tidak akan pernah berubah. Itu yang pada akhirnya membuat kita sampai hari ini tetap terus mempercayakan diri kita kepada Dia. Bukan tunggu mujizat terbesar terjadi dalam kehidupan kita. Saya teringat cerita yang selalu ceritakan kepada PKLU, bahwa seorang opa ketika dia tinggal di Panti Werda, dia selalu menceritakan kepada cucunya bahwa setiap hari dia menyaksikan keajaiban. Sehingga si cucu ini juga penasaran. Selama saya hidup sampai sekarang, aku gak pernah lihat keajaiban Tuhan itu bagaimana. Tapi kenapa si opa menceritakan kepada cucunya, setiap hari dia merasakan keajaiban Tuhan di Panti Werda. Si cucu pun ikut nginap di sana untuk menyaksikan keajaiban yang bagaimanakah disaksikan oleh opanya. Satu hari lewat, 2 hari berlalu, bahkan sampai 3 hari, bahkan sampai seminggu. Si cucu penasaran untuk menyaksikan keajaiban itu, juga tidak ada yang terjadi di sana, biasa-biasa saja. Sehingga dia bertanya kepada opa, opa bilang setiap hari ada mujizat, keajaiban di sini. Si opa pun menceritakan, kenapa opa selalu merasakan keajaiban. Dia katakan bahwa setiap pagi ketika dia bisa bangun kembali, dia bisa menghirup udara, dia bisa bernafas, jantungnya masih berdetak. Bagi dia itu keajaiban dari Tuhan. Itu tidak datang dari mana-mana. Tidak bisa kita beli dan dapat di pasar, di toko, dimanapun. Itu hanya terjadi oleh karena keajaiban dari Tuhan. Sehingga kita boleh hidup sampai hari ini. Yang terkadang kita selalu menunggu keajaiban dari Tuhan. Menunggu hal-hal yang terbesar baru terjadi dalam hidup kita. Baru kita mau setia kepada Tuhan. Tuhan mau mengajak kepada kita semua, mulai dari hal terkecil yang terjadi dalam kehidupan kita, di sekitar kita. Oleh karena itu, melalui bulan Pelkes ini, kita diajak untuk berpelkes, mulai dari lingkungan kita di mana kita berada. Untuk menunjukkan tentang kasih setia Tuhan itu yang
tak terbatas dalam kehidupan kita, sehingga orang lain pun turut merasakan. Dan itulah keajaiban di bulan Pelkes ini. Walaupun kita dalam situasi kondisi COVID-19, bukan berarti kita tidak bisa berpelkes. Bukan berarti kita tidak bisa bersyukur atas kehidupan ini. Bukan berarti tidak ada pujian yang kita bisa naikkan kepada Tuhan. Sejujur kita mau katakan bahwa di masa COVID ini, kita merasakan suatu perubahan dalam kehidupan kita. Mungkin dalam keluarga, kehangatan bisa terjadi, perjumpaan dengan keluarga dan anak-anak sering terjadi dalam kehidupan kita. Jika kita menyadari hal itu menjadi tujuan dalam kehidupan yang Tuhan kehendaki bagi kita. Oleh karena itu, maka hari ini kita bersama-sama diingatkan oleh pemazmur untuk menaikkan syukur dan pujian kepada Tuhan. Dengan kita bersyukur atas hidup ini, maka di sana keajaiban akan terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa segala sesuatu yang kita alami, yang kita miliki, yang kita punya sampai hari ini, itu milik Tuhan. Waktu kita, tenaga kita, bumi ini, alam ini, karya kita, itu milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Untuk itu marilah kita ceritakan, di balik semuanya itu, ada pujian yang indah, yang kita mau naikkan kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita sampai hari ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Allah pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan kemurahan, kami bersyukur atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami sampai hari ini, sekalipun kami masih dalam masa COVID-19, untuk tetap dan masih menjalani segala aktivitas kami dengan segala keterbatasan, dengan mengikuti berbagai macam himbauan dan anjuran dari pemerintah untuk bisa dapat menjaga kehidupan kami tetap terpelihara, disiplin untuk menjaga kebersihan, sehingga kami mampu dan dapat menghambat penyebaran wabah virus corona di dalam masa-masa mendatang. Untuk itu berikan kami hikmat dan kekuatan untuk menjalani kehidupan kami yang sampai hari ini Tuhan, kami masih tetap terus bertahan dalam menjalani kehidupan kami di rumah kami masing-masing. Terlebih saat ini ketika kami boleh dan masih dapat mengikuti jalannya ibadah dari rumah kami masing-masing, biarlah kehadiran-Mu Tuhan lewat Roh-Mu yang kudus tidak membatasi bagi kami untuk dapat merasakan arti dan nilai dari persekutuan yang kami alami sekalipun kami tidak berjumpa secara fisik. Namun kami yakin bahwa kami ada di dalam kesatuan dan semangat hidup bersama untuk saling menopang, menguatkan satu dengan yang lain di dalam menjalani kehidupan kami sampai pada hari ini. Saat ini kami mau menyerahkan pergumulan kehidupan kami sebagai bangsa dan negara yang kalau sampai hari ini Tuhan, kami diberikan oleh pemerintah untuk bisa dapat menjaga kehidupan kami dengan lebih tertib dan lebih disiplin lagi dalam menjalani masa-masa new normal ini, sehingga kami boleh tetap merasakan keajaiban Tuhan lewat kehidupan yang kami jalani ketika kami tetap terus bersyukur atas situasi kondisi yang kami alami sampai saat ini. Untuk itu kami mendoakan pemerintah kami, pimpinan kami, Bapak Presiden Jokowi bersama dengan para menteri dan seluruh kepala-kepala daerah, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, sampai tingkat RT sekalipun, biarlah kesinergian kami dalam menjalankan tugas dalam menghambat penyebaran virus ini bisa dapat berjalan dengan baik. Ya Bapa di surga, dan terlebih dalam menjalani masa new normal ini, tentu banyak hal yang perlu
untuk kami tetap terus jalani dengan baik. Biarlah kasih setia Tuhan tetap terus kami alami dalam kehidupan ini. Kami juga menyerahkan para medis yang tetap terus memberikan tenaga mereka, pikiran mereka untuk bisa dapat merawat, melayani pasien yang sampai hari ini jadi tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan lindungi, Tuhan sertai mereka agar mereka tetap diberikan semangat dan sukacita dalam menjalani itu semua. Dan terlebih untuk seluruh pasien yang sampai hari ini Tuhan, biarlah Engkau tetap memberikan mereka semangat menjalani masa-masa perawatan di rumah sakit, agar mereka dapat melewati masa-masa ini dengan kasih setia yang daripada Tuhan. Bapa di surga, dan terlebih dalam kehidupan kami sebagai gereja, sebagai persekutuan yang Tuhan juga hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami saat ini, agar melalui persekutuan dan pelayanan ini Tuhan, kami juga mampu dan dapat bersaksi dan menyaksikan tentang kasih setia Tuhan yang terus kami bisa ceritakan atas berkat dan anugerah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, sehingga hari ini Tuhan patut bagi kami untuk bisa menaikkan pujian dan syukur hati kami kepada Tuhan, bahwa di balik COVID-19 ini kami bersyukur untuk kehidupan iman dan percaya kami yang memungkinkan kami memiliki waktu dan kesempatan yang begitu banyak, baik di tengah-tengah keluarga kami maupun untuk ikut mengambil bagian dan menyaksikan persekutuan pelayanan khotbah renungan dari manapun, sehingga kami bisa dapat menumbuhkan iman dan keyakinan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, untuk itulah kami terpanggil sebagai gereja-Mu, khususnya GPB, dalam mewujudkan pelayanan dan kesaksian di dalam bulan Pelkes ini. Kami mampu dan tetap terus mewujudkan kasih Allah sekalipun dalam situasi kondisi COVID ini. Bukan berarti kami tidak mampu untuk bisa dapat mewujudkan kasih Allah lewat berbagai macam bentuk kepedulian, perhatian yang dapat kami lakukan, mulai dari lingkungan sekitar kami, di tengah-tengah persekutuan gereja dan jemaat, bahkan di tengah-tengah kebersamaan kami sebagai gereja Tuhan, GPB yang Kau hadirkan di Indonesia ini. Ya Allah Bapa di surga, terlebih persekutuan pelayanan kami di tengah-tengah jemaat GPB Shalom, yang kalau sampai hari ini kami boleh menyelenggarakan ibadah secara online. Tuhan memberkati semua kesiapan kami, semua kelengkapan yang kami pakai, yang kami gunakan, dan juga teman-teman yang terlibat di dalamnya untuk mempersiapkan segala sesuatu sehingga pelayanan yang kami lakukan dari rumah-Mu ini dapat melayani saudara-saudara kami di rumah dan dimanapun juga mereka berada. Ya Bapa di surga, kami serahkan seluruh bentuk pelayanan baik dalam ibadah minggu, keluarga, maupun pelkat, maupun kegiatan-kegiatan kami dalam new normal ini. Kami tetap terus memperhatikan protokol kesehatan agar kami mampu dan dapat menjaga jarak satu dengan yang lain, sehingga kami mampu dapat menjaga kebersihan satu dengan yang lain, sehingga dalam menghambat penyebaran virus corona ini mampu dan dapat kami jalani melalui persekutuan pelayanan kami di tempat ini. Bapa di surga, dan terlebih kami juga menyerahkan kegiatan pelayanan kami dalam sepekan ke depan. Biarlah Tuhan memberkati, khususnya dalam melaksanakan sidang Majelis Jemaat Khusus GPB Shalom pada hari Sabtu 4 Juli yang akan datang, dalam rangkaian serah terima PHM Masa Bakti 2017-2020 kepada PHMJ Masa Bakti yang baru 2020-2022. Tuhan, Engkau memberkati untuk semua kesiapan kami, sehingga proses serah terima ini bisa berjalan, sehingga pelayanan tetap terus kami jalani ke depan demi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Ya Bapa di surga, untuk itu kami serahkan pergumulan kehidupan kami sebagai jemaat, khususnya bagi mereka yang saat ini dalam kondisi yang lemah, mereka yang dalam usia lanjut yang rentang terhadap COVID-19. Tuhan juga memberkati mereka yang saat ini dalam perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit dan dimanapun juga mereka berada saat ini Tuhan. Engkau memberkati Ibu Laimadi, Ibu Rusdiwi Harantung, Bapak Lasamahu, Ibu Doli Pinaria, Bapak Penatua Wagito Purwono, Ibu Nahumuri, Ibu Sakwarela, Nona Mary Launa Pesi, Ibu Sar Sausilawane, Bapak Sarono, Bapak Vence Manorek, Ibu Siahaya, Bapak Aritonang, Bapak Charles Kue, Bapak John Samalo, Bapak Manafe, Ibu Yulia Wawor, Bapak Hananta Boga, Bapak Susito Kasan Prawiro, Nona Gabriela Paramita Batubara yang juga dalam perawatan di Rumah Sakit THT Jakarta, dan juga Seri Parera yang juga dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan, Engkau sertai mereka dalam proses perawatan dan pemulihan yang mereka jalani saat ini, agar mereka tetap diberikan kekuatan dan semangat dalam menjalani hari-hari ke depan, sehingga mereka boleh mendapatkan berkat dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Ya Bapa di surga, kami juga menyerahkan juga keluarga-keluarga kami yang kami bawa dalam doa di minggu ini. Kami serahkan keluarga mulai Uniwali, keluarga Marlon Brando Sitompul, keluarga Tony Soisa, keluarga Nyonya Berliana Siregar, keluarga Yohanes Manorek, dan juga keluarga Patrick Puturuhu. Ya Bapa di surga, berkati pergumulan kehidupan, harapan dan rencana keluarga-keluarga kami ini, agar mereka juga senantiasa tetap bersyukur untuk kehidupan yang boleh dapat dijalani sampai hari ini. Demikian juga kehidupan kami semua sebagai warga gereja dalam pergumulan kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, anak-anak kami, orang tua kami dalam proses kehidupan yang terus kami jalani dalam masa COVID-19 ini. Biarlah kami dimampukan untuk dapat menjalani semuanya ini dengan tetap terus bersandar, bergantung dan berharap hanya pada kasih setia Tuhan yang dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai untuk selama-lamanya tetap setia untuk memelihara dan menjaga kehidupan kami semua. Dan lebih khusus bagi saudara-saudara kami yang berlebih bersyukur, baik atas hari ulang tahun kelahiran, atas hari ulang tahun pernikahan, dan atas syukur segala hal yang mereka boleh alami sampai hari ini. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan juga melengkapi segala syukur atas ketambahan usia dari adik Nikolas Simamora, yang juga pada hari ini Engkau boleh tambahkan usia bagi dia. Juga untuk Nyonya Willy Pelamonia, Nona Ruth Malingkas, Tommy Hutauruk, Arthur Panjaitan, Felicia Waturandang, dan juga Gideon Samalo. Tuhan memberkati atas syukur sukacita yang mereka boleh alami dalam sepanjang minggu ini. Biarlah dengan berkat ini mereka senantiasa tetap terus bersyukur atas hidup dan penghidupan yang mereka boleh jalani sampai saat ini. Terima kasih Bapa, untuk itu kami serahkan kehidupan kami dalam sepekan yang akan kami lalui Tuhan, dalam segala aktivitas yang kami jalani. Biarlah kasih setia Tuhan tetap selalu menopang kami. Dan untuk itu kami mohon ampun ya Bapa atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, agar kami semua senantiasa layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaulah Tuhan, Tuhanku, ku bersujud padamu. Ya Bapakku, Allahku, mohon pertolonganmu. Di dalam hidupku, Kau selalu membimbingku. Kala ku jauh darimu, Kau selalu membimbingku. Ya Tuhan, jangan tinggalkan aku. Oh Tuhan, ampunilah dosaku. Pimpinlah
Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Seperti firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 15 yang menyatakan, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang mulia, sungguh besar anugerah yang Kau beri. Disyukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian berkat yang Kau beri. Jemaat mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Jemaat hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu, 1 Juli 2020.
dengan panduan secara daring atau online di kanal YouTube GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 19.30 atau dengan menggunakan tata ibadah dalam format PDF. Sidang Majelis Jemaat Khusus GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta. Berdasarkan surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 4693/6 Romawi strip 20 /MS titik 20 Romawi garing KPTS tanggal 15 Juni 2020 tentang pengakhiran tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017 hingga 2020 dan penetapan pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020 hingga 2022 di GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta. Maka akan dilaksanakan sidang Majelis Jemaat Khusus pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 pada pukul 13 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Gereja GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta. Agenda serah terima PHMJ Masa Bakti 2017-2020 kepada PHMJ Masa Bakti 2020 hingga 2022. Demikian untuk mendapat perhatian dari seluruh majelis dan warga jemaat. Untuk beberapa warta dapat jemaat lihat di dalam tayangan berikut ini. Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam bentuk PDF yang dibagikan melalui grup sektor masing-masing untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu keempat sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di tengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa, dan tetaplah selalu di rumah.
Tuhan rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.